Setelah beberapa saat, Huo Yuhao berkata, "Bantu aku, Dong Er. Aku ingin berkultivasi sebentar." Wang Dong Er tertegun sejenak. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao ingin berkultivasi di tengah-tengah mereka yang sedang mesra. "Kamu sudah cukup lelah untuk hari ini. Kamu membantu Akademi Shrek setelah pertandingan kita sendiri, dan kamu berpartisipasi dalam kontes alat jiwa lainnya sesudahnya. Kamu harus istirahat." Huo Yuhao menjawab, "Kemampuan yang baru saja saya gunakan diserahkan kepada saya oleh guru saya. Tiba-tiba saya merasa ada segel lain yang dilepaskan di lautan spiritual saya, dan saya pikir guru saya telah meninggalkan sesuatu untuk saya. Jika tidak ada mungkin aku bisa mengalahkan insinyur jiwa kelas 6 dengan begitu mudah. Aku perlu melihat apa yang guruku tinggalkan untukku." "Oh, kalau begitu, jangan bekerja terlalu keras." Wang Dong'er duduk dan kemudian membantu Huo Yuhao duduk. "Kamu tidak marah, kan?" Wang Dong'er mengedipkan mata padanya. Bulu matanya yang panjang sangat dekat dengan wajahnya sehingga mereka menyikatnya dengan halus. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, "Cium aku dan aku tidak akan melakukannya." Wang Dong'er langsung mencium pipinya tanpa ragu. Wajahnya menjadi sedikit merah dan dia berkata, "Apakah itu akan berhasil? Aku tahu bahwa keputusanku akan merusak rencanamu, tetapi kamu harus memahami bahwa aku akan mengikutimu jika sesuatu terjadi padamu. Aku tahu bahwa kamu akan mempertaruhkan nyawamu sendiri. Hidup untukku juga." Huo Yuhao menepuk kepalanya dengan penuh kasih, seolah dia sedang memanjakan seorang anak kecil. "Saya tahu itu." Wang Dong'er menggeser kakinya yang mati rasa dan membantunya duduk dengan menyilangkan kaki. Huo Yuhao menutup matanya dan perlahan-lahan memasuki meditasi. Dia cukup kelelahan, tapi sebenarnya lebih mudah baginya untuk memusatkan perhatiannya karena dia kelelahan. Karena itu, ia dengan cepat memasuki kondisi meditasinya. Saat kesadaran Huo Yuhao tenggelam ke dalam lautan spiritualnya, dia langsung membuka sebagian ingatan yang telah dibuka segelnya. Kenangan langsung membanjiri, dan perlahan menyatu dengan ingatannya sendiri. Sebuah proyeksi muncul di lautan spiritualnya pada saat yang bersamaan. "Guru." Huo Yuhao menjadi bersemangat saat melihat proyeksi tersebut. "Bukankah ini proyeksi dari Calamity Necromancer Electrolus?" Pakaian putih Electrolus berkibar di atas tubuhnya yang tembus cahaya, tapi dia tersenyum tipis saat dia melihat ke arah Huo Yuhao. Dia dengan tenang berkata, "Saya sangat senang Anda bisa melihat ini, Yuhao. Fakta bahwa Anda bisa berarti bahwa kekuatan spiritual Anda telah menjadi cukup kuat sehingga Anda dapat menyerap apa yang saya ajarkan kepada Anda." Emosi gembira Huo Yuhao langsung mereda seolah-olah dia disiram dengan air dingin. Dia tidak ragu bahwa ini adalah sesuatu yang ditinggalkan gurunya sebelum dia meninggal, dan ini hanyalah proyeksi berdasarkan jejak spiritualnya, bukan Electrolus sendiri. Huo Yuhao memaksa dirinya untuk fokus, dan mendengarkan kata-kata Electrolus dengan saksama. "Yuhao, aku sudah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan berdebat tentang apakah aku harus menyerahkan nekromanciku kepadamu atau tidak. Lagi pula, nekromanci dianggap jahat bagi banyak orang karena hubungannya dengan kematian, mayat, dan roh. Banyak manusia secara alami akan mengembangkan rasa takut terhadap nekromanci. Saya telah berpikir panjang dan keras tentang hal itu. Dan tentang Anda juga. Pada akhirnya, saya tetap memutuskan untuk mengajari mereka kepada Anda. Nekromanci hanyalah salah satu cabang sihir yang terkandung dalam duniaku, dan itu bukanlah hal yang menakutkan sama sekali. Selain itu, ini adalah jenis sihir yang paling dekat dengan asal-usul dan esensi manusia. Segala sesuatu tentang nekromanci berasal dari kehidupan. Faktanya, terobosan pertama dalam ilmu sihir dibuat agar manusia bisa memperpanjang umurnya, sehingga mereka bisa melawan hukum alam. Namun, saat manusia mendalami ilmu sihir lebih dalam, beberapa ahli nujum mengambil jalan yang berbeda, memilih untuk perlahan-lahan menyimpang dari aslinya. Mereka mengandalkan nekromanci untuk memperkuat diri mereka sendiri, dan melanjutkan untuk membunuh makhluk hidup lain untuk mencuri energi kehidupan mereka untuk melakukan hal tersebut. Inilah kata-kata yang akan aku tanamkan ke lubuk jiwamu yang paling dalam agar kamu tidak dibutakan oleh rasa dendam dan kebencian dimanapun kamu berada. Saya tidak berharap nekromanci disebarkan atau dimuliakan oleh tangan Anda. Satu-satunya harapanku adalah agar silsilahku tetap berlanjut. Saya telah mempelajari dan memahami dunia Anda dengan cermat, dan menyadari bahwa dunia Anda berbeda dengan dunia saya. Di dunia saya,
Keberadaan para dewa setara dengan roh Anda yang mencapai tingkat yang sangat tinggi hingga ia berevolusi. Ketika itu terjadi, Anda akan melayang secara ilusi di angkasa, seolah-olah tubuh Anda telah diubah menjadi elemen yang tak terhitung jumlahnya, dan Anda tidak akan dapat mengendalikan apapun tentang diri Anda lagi. Namun, di dunia Anda, tampaknya ada energi khusus yang membawa Anda ke dunia lain. Dunia setelah kamu mencapai level itu. Ini sebenarnya menjadi dewa, tapi sayang sekali aku tidak akan hidup untuk melihatmu mencapai level itu. Jika hari itu benar-benar terjadi, tolong simpan nekromanciku sebagai bagian dari kemampuanmu. Itu milikku keinginan terbesar. Mantraku yang paling dalam dan canggih telah diintegrasikan ke dalam ingatanmu. Kamu akan bisa menggunakannya selama kamu terus meningkatkan kekuatan spiritualmu. Sekilas, cahaya dan nekromanci mungkin tampak bertentangan satu sama lain, tapi sebenarnya, semua hal dapat dihubungkan bersama-sama selama Anda menemukan kesamaannya, suatu tempat di mana kedua hal tersebut bersinggungan dan konsep itu adalah kehidupan untuk cahaya dan nekromanci. Hanya ketika cahaya menyinari dunia barulah kita memiliki kehidupan. Sinar matahari dan air telah menjadi hal terpenting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup sejak zaman tertua umat manusia. Di sisi lain, nekromanci mempelajari kekuatan kematian. Salah satunya tentang kehidupan, sementara yang satu lagi tentang kematian. Tapi sebenarnya, keduanya hanya fokus pada ujung kehidupan yang berlawanan. Hidup dan mati tidak berdiri sendiri, dan dalam kondisi tertentu, keduanya bahkan akan tertarik satu sama lain, dan bisa jadi saling berhubungan. Bergantian antara satu sama lain, Huo Yuhao mendengarkan dengan tenang ajaran Elektrolus, dan perlahan merasakan semua nekromancias yang rumit dan canggih yang disimpan dalam ingatannya. Dia merasa seolah-olah memasuki dunia lain, dia selalu ingin belajar lebih banyak tentang nekromanci dari Elektrolus. Namun, Elektrolus hanya mengajarinya beberapa hal mendasar sebelumnya, dan bahkan saat itu baru menyentuh permukaannya saja. Hanya pada saat inilah, ketika silsilah dan ajaran yang ditinggalkan Elektrolus untuknya secara resmi dibuka segelnya, dia benar-benar memahami betapa mistisnya nekromanci itu. Selanjutnya, Huo Yuhao secara bertahap mulai memahami apa yang diwakili oleh cincin jiwa abu-abunya. Apa yang Elektrolus tinggalkan untuknya tidak sesederhana informasi dan pelajaran, itu juga termasuk kerangka nekromantik yang dibuat sendiri oleh Elektrolus. Huo Yuhao harus menggunakan energi di dalam tubuhnya sendiri sebagai fondasi ketika dia menggunakan nekromanci, diikuti dengan kekuatan spiritualnya untuk memahami elemen cahaya antara langit dan bumi. Dia harus melakukan segalanya secara bersamaan dan selaras dengan asal mula kehidupannya untuk melakukan apapun. Huo Yuhao tidak bisa lagi menggunakan jiwa bela dirinya yang lain saat menggunakan nekromanci. Cincin jiwa abu-abunya mewakili kerangka nekromanci yang ditinggalkan Elektrolus untuknya, meskipun itu sebenarnya bukan cincin jiwa. Namun, dari sudut pandang pragmatis, memiliki ajaran nekromanci Elektrolus setara dengan memiliki jiwa bela diri ketiga. Namun, itu bukanlah jiwa bela diri, itu lebih unggul dari jiwa bela diri. Jiwa bela diri, ini tidak dapat ditingkatkan dengan cincin jiwa, tetapi akan menjadi lebih kuat seiring dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Menurut penjelasan Elektrolus, energi kehidupan dan kekuatan hidup ahli nujum sangatlah penting. Kekuatan hidup disajikan sebagai kekuatan jiwa di dunia ini. Ini karena nekromanci akan menimbulkan reaksi negatif pada tubuh ahli nujum itu sendiri ketika dipraktikkan. Terlebih lagi, mantra nekromanci yang mengandalkan kekuatan cahaya membutuhkan resonansi terus-menerus sepanjang hidup. Huo Yuhao memiliki life gold, jadi dia tidak kekurangan energi kehidupan, yang pada gilirannya merupakan salah satu alasan terpenting mengapa Elektrolus bersedia meneruskan nekromanci kepadanya. Elektrolus sebelumnya telah memberitahu Huo Yuhao bahwa alasan ahli nujum dianggap jahat sebagian besar karena ahli nujum tidak memiliki cukup energi kehidupan untuk terus mempraktikkan ilmu nujum, itulah sebabnya mereka harus mengambil energi kehidupan dari makhluk hidup lain. Proses ini kejam dan penuh pertumpahan darah, sehingga wajar jika orang lain salah paham. Saat itu tengah hari keesokan harinya ketika Huo Yuhao bangun dari meditasinya. Dia masih sedikit lelah meski baru bangun tidur. Untungnya, mereka sudah berkompetisi kemarin, jadi dia punya waktu seharian untuk beristirahat. Besok adalah babak final bagian round robin, dan Sekte Tang melawan Akademi Serek. Apakah kamu baik-baik saja, Yuhao?
Wang Dong'er bertanya dengan prihatin. Dia baru saja keluar dari kamar mandi dan melihat wajah Huo Yuhao sedikit pucat. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Aku baik-baik saja, aku hanya lelah secara mental. Aku telah memperoleh begitu banyak. Apakah kamu ingat ketika aku memberitahumu bahwa aku memiliki seorang guru dari dunia lain? Sebenarnya itulah yang kalian lihat kemarin dan kemampuan yang aku gunakan bukanlah milik master jiwa jahat. Itu berasal dari guruku ini, dan dia menyebutnya nekromanci, penujuman." Wang Dong'er menatap Huo Yuhao dengan heran. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, "Ya, itu disebut nekromanci. Awalnya, saya pikir nekromanci tidak berbeda dengan kemampuan master jiwa jahat. Sejujurnya, saya selalu menentang nekromanci, itulah sebabnya saya biasanya tidak menggunakannya. Namun, sekarang aku lebih memahaminya karena aku telah menyerap kenangan yang ditinggalkan guruku untukku. Aku memahami bahwa nekromanci, kemampuan master jiwa jahat, dan kekuatan apapun di dunia pada dasarnya tidak salah. Satu-satunya perbedaan terletak pada apakah penggunaannya cocok, dan bergantung pada kepribadian dan keadaan pikiran pengguna. Dua hal inilah yang menjadi inti masalahnya. Wang Dong'er mengangguk dan berkata, "Selama kamu ingat siapa dirimu." Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, "Kamu adalah segalanya bagiku. Aku lapar, sayang, ayo kita makan." Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao ke kantin. Ketika mereka memasuki kantin, Huo Yuhao terkejut melihat sosok yang dikenalnya. Wajah Bei Bei masih sedikit pucat, tapi dia tetap duduk bersama orang lain. Huo Yuhao langsung berseru penuh semangat saat melihatnya. "Kakak tertua." Bei Bei tersenyum dan berkata, "Bagaimana perasaanmu? Kamu pasti sangat lelah karena kemarin. Dari yang kudengar, kamu bahkan belum sarapan." Wang Dong'er mendorong Huo Yuhao di sebelah Bei Bei dan kemudian duduk di sebelahnya. Huo Yuhao bertanya, "Bagaimana lukamu, kakak tertua?" Bei Bei menjawab. Aura dan energi kegelapan akhirnya telah dikeluarkan sepenuhnya. "Aku akan baik-baik saja setelah memulihkan sebagian vitalitasku, itu luar biasa." Huo Yuhao berkata dengan penuh semangat, "Saya akhirnya bisa menarik napas lega. Saya akan jauh lebih santai jika Anda memimpin rombongan kami yang beranggotakan 8 orang." Bei Bei tersenyum tipis dan berkata, "Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk bersantai. Kita akan berhadapan dengan tim Akademi Shrek besok. Apa yang ada dalam pikiran Anda?" Huo Yuhao merenung sejenak, sebelum berkata, "Saya baru saja akan membicarakan hal ini dengan semua orang. Kami lebih kuat dari mereka dalam hal kekuatan bertarung secara keseluruhan, tapi saya ingin membiarkan mereka menjadi yang teratas saat kami memasuki babak berikutnya. Babak untuk berjaga-jaga. Jika kita melakukan itu, lawan mereka di perempat final akan relatif lebih lemah, akan ada 4 pertandingan berbeda di perempat final. Padahal pertarungan di babak perempat final belum bisa ditentukan. Namun, yang diperlukan untuk memutuskan mereka hanyalah loter sederhana, dan keempat pertandingan perempat final akan terdiri dari peringkat 1 grup melawan peringkat 2 grup kedua. Ini juga berarti bahwa, jika Sekte Tang maju sebagai tim peringkat kedua di grup mereka, mereka akan dicocokkan dengan tim yang menduduki puncak klasemen di grup mereka. Mengikuti alasan ini, ada 1 dari 3 kemungkinan bahwa Sekte Tang akan melawan Sekte Roh Kudus di perempat final. Namun, jika Akademi Shrek menduduki puncak klasemen dan memasuki perempat final, mereka akan menghadapi tim urutan kedua dari grup lain, yang akan sangat mengurangi beban mereka. Bei Bei menoleh ke teman-temannya dan berkata, "Katakan padaku apa pendapat kalian." Jiang Nanan adalah orang pertama yang berbicara. "Aku menepati janjiku. Kita adalah milik Shrek, jadi kita semua adalah bagian dari tim mereka. Tidak peduli seberapa jauh kita melangkah kali ini, kita sudah mendapatkan kejayaan dan kehormatan yang layak kita dapatkan. Namun, tim Akademi Shrek telah untuk mencapai final untuk menjaga kejayaan dan kehormatan mereka." Saya setuju dengan saran Huo Yuhao. Dia berbalik menghadap Su Sanshi setelah komentarnya. Su Sanshi merasa sedikit tidak berdaya. "Kenapa kamu menatapku? Bukankah aku juga dari Akademi Shrek?" "Aku setuju denganmu, sepakat." Jawaban Hichaito jauh lebih sederhana. "Saya setuju." Xiao Xiao sedikit lebih keras dari biasanya, tapi dia sepenuhnya menunjukkan tekadnya. Wang Dong'er mengangguk dan menimpali, "Saya setuju." Bei Bei tersenyum dan berkata, "Baiklah, sudah beres kalau begitu.
Kita akan menggunakan beberapa hari ini untuk menyesuaikan kondisi kita, terutama kamu, Yu Hao. Bahkan jika aku ikut serta dalam pertempuran, kamu juga tetap menjadi inti tim, sebagai dalang 7 monster Shrek, baiklah. Huo Yu Hao mengangguk. Mari kita gali. Bei Bei melanjutkan dengan senyum di wajahnya, karena makanan mewah mereka sudah tersaji di meja makan. Dengan Bei Bei yang akhirnya merasa lebih baik, semua orang berada dalam suasana hati yang baik hari ini. Makanan ini sangat menyenangkan bagi semua orang. Bei Bei memanggil Huo Yu Hao ke kamarnya setelah makan. Bagaimana dengan turnamen insinyur jiwa, Yu Hao? Bei Bei bertanya. Huo Yu Hao melirik Wang Dong'er di sampingnya sebelum menceritakan secara singkat partisipasi mereka dalam turnamen insinyur jiwa. Bei Bei mendengarkan dengan tenang uraiannya, dia bahkan tidak menyela ketika Huo Yu Hao menyebutkan ilmu sihir. Kamu ingin menyamar? Bei Bei bertanya dengan ragu. Huo Yu Hao mengangguk dan menjawab, ya. Tapi Dong'er berpikir itu akan terlalu berbahaya, jadi dia menghentikanku. Bei Bei berkata, itu yang terbaik, karena itu terlalu berbahaya. Saya tahu Anda ingin mencari tahu dan menyelidiki apa yang terjadi di lingkaran dalam mereka, tetapi Gereja Roh Kudus telah menunjukkan kekuatan melebihi apa yang bisa kita tangani. Mereka terlalu kuat, kita tidak punya peluang. Selain itu, mobilitas adalah masalah bagi Anda, dan kursi roda Anda terlalu mencolok. Bahkan jika Anda bisa merias wajah dan mengubah penampilan, itu tidak akan sulit bagi Anda. Mereka untuk menghubungkan titik-titik jika Anda muncul terlalu sering. Hal ini terutama berlaku sekarang karena kita kemungkinan besar akan melawan tim sekte Roh Kudus setelah ini. Anda tidak boleh menghadiri grand final. Sebaliknya, karena Anda sudah menaikkan level mereka curiga, sebaiknya kamu menghilang saja untuk saat ini. Huo Yu Hao sedikit mengernyit dan berkata, menurutku itu tidak perlu, kakak laki-laki tertua. Aliansi Duswater masih membutuhkanku untuk bertarung demi mereka di turnamen insinyur jiwa. Selain itu, mereka juga ingin mengikatku ke dalam organisasi mereka, jadi mereka tidak akan menggunakan kekerasan terhadapku kecuali itu sebagai pilihan terakhir. Aku seharusnya tidak mempunyai masalah menyelesaikan putaran terakhir turnamen jika aku merespons dengan benar dan beradaptasi dengan keadaan. Hadiah terakhir adalah alat jiwa kelas 9. Itu bukan sesuatu yang bisa diukur dengan uang, Bei Bei menjawab dengan sungguh-sungguh, kamu tidak bisa mempertaruhkan nyawamu demi uang. Huo Yu Hao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku punya kepercayaan diri, kakak tertua. Kakak kedua dan Dong'er akan ikut bersamaku saat waktunya tiba. Bahkan jika aku tidak mempertimbangkan nyawaku, aku tetap harus memperhitungkan nyawa mereka, kan? Bei Bei menatap Huo Yu Hao dengan ekspresi terkejut. Dari mana rasa percaya dirimu ini berasal, adik junior? Huo Yu Hao menjawab, kakak laki-laki tertua, saya menyebutkan hal-hal yang saya lakukan ketika saya menceritakan kejadian kemarin kepada Anda karena saya tidak ingin menyembunyikan ini dari Anda. Saya memperoleh kemampuan yang sangat unik melalui pertemuan yang ajaib. Itu dapat dianggap sebagai jiwa bela diri ketigaku dalam arti tertentu, dan itu telah menganugerahkan kemampuan khusus tertentu kepadaku. Kemampuan khusus ini bukan milik dunia kita, itulah sebabnya aku memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dengan hidupku kapanpun aku berada di dalamnya. Bahaya. Aku memang berniat mengambil risiko ketika aku menyamar sebelum kemarin, tapi setelah menggabungkan kemampuan unik ini tadi malam, kurasa aku tidak mengambil risiko lagi. Dong'er, aku mengatakan hal yang sama padamu, jika kamu terlalu mengkhawatirkanku, aku bisa mengajakmu bersamaku saat aku menyamar. Wang Dong'er merasa sedikit penasaran saat mendengar kata-katanya. Dia tahu betul bahwa Huo Yu Hao tidak akan pernah main-main kapanpun menyangkut nyawanya, yang berarti dia harus sangat percaya diri jika dia bisa membuat upaya seperti itu terdengar tanpa risiko. Kamu berjanji padaku tadi malam. Alis Wang Dong'er yang cantik terangkat saat dia menatap Huo Yu Hao dengan mata marah. 1. Huo Yu Hao menggenggam tangannya dan berkata, dengarkan aku, Dong'er. Aku ingin menyamar tidak hanya untuk menyelidiki Gereja Roh Kudus, tetapi juga untuk menemukan cara menyelamatkan Guru Xiaoya. Tidak ada orang selain aku yang lebih cocok untuk itu, pekerjaan ini di antara sedikit dari kita, dan itu karena aku satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menyamar di Gereja Roh Kudus. Hanya aku yang memiliki keyakinan mutlak dalam meyakinkan mereka bahwa aku adalah seorang penguasa jiwa jahat.
Mengenai keamanan, bagaimana kalau ini? Aku ingin kalian melihat sesuatu, aura suram dan dingin tiba-tiba muncul dari tubuh Huo Yuhao, diikuti oleh cincin jiwa abu-abu aneh yang muncul dari kakinya di saat berikutnya. Ini adalah pertama kalinya Bei melihat Huo Yuhao menggunakan ilmu sihir, jadi dia memperhatikan dengan cermat dengan mata terbelalak saat dia merasakan gelombang kekuatan jiwa Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao menjadi warna abu-abu samar, dan dia mengarahkan jari telunjuk kanannya keluar saat dia menggambar sesuatu di udara. Heksagram abu-abu yang aneh muncul dan berkilauan saat melayang ke tanah. Cahaya abu-abu bersinar darinya sesaat setelah menyentuh tanah, setelah itu menghabiskan seluruh tubuh Huo Yuhao dan dia menghilang ke udara tipis. Bahkan kursi rodanya pun hilang. Wang Dong'er sedekat mungkin dengan Huo Yuhao, dan dia juga sangat akrab dengan kemampuannya. Dia segera tahu bahwa Huo Yuhao tidak menggunakan tiruannya atau apapun untuk menjadi tidak terlihat, dia benar-benar menghilang. Aura cahaya pekat muncul dari tubuh Wang Dong'er saat sayap Dewi kupu-kupu bercahayanya memanjang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, dan kekuatan jiwa tipe cahaya segera meresap ke setiap sudut ruangan. Dia tidak merasakan apapun, Huo Yuhao benar-benar tidak lagi hadir di dalam ruangan. Bagaimana ini mungkin? Teleportasi instan? Huo Yuhao memang memiliki kemampuan itu, tapi itu salah satu kemampuan tulang jiwanya. Dia menyebutkan sebelumnya bahwa dia tidak bisa menggunakan skill jiwa atau tulang jiwa lainnya saat dia berlatih nekromanci. Bagaimana dia melakukan ini? Dia menghilang sepenuhnya. Sudah lebih dari 10 detik, dan sepertinya dia juga belum muncul. Tepat ketika Bei dan Wang Dong'er mulai merasa semakin tercengang, heksagram abu-abu muncul kembali di tanah di tempat yang sama. Cahaya abu-abu melonjak ke udara pada saat berikutnya, dan Huo Yuhao muncul kembali di hadapan mereka berdua di tengah-tengah cahaya abu-abu dengan suara swoosh. Bei dan Wang Dong'er bertukar pandang, tatapan mereka penuh kekaguman dan keheranan. Bei adalah orang pertama yang berseru, kemampuan macam apa itu? Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, kemampuan ini sedikit mistis, tetapi kamu dapat menganggapnya sebagai sesuatu yang ditinggalkan oleh guru dunia lain untukku. Kakak tertua, apakah kamu ingat pertama kali aku bertemu denganmu dan guru Xiaoya? Aku telah memberanikan diri ke hutan Great Star Dou sendirian saat itu. Dan ketika kalian menemukanku, aku tidak sadarkan diri di dekat pinggir jalan. Aku tidak yakin apakah kalian ingat, tapi awan gelap menyelimuti hutan Great Star Dou pada waktu itu, dan kehadiran spiritual yang kuat melintas di hutan. Huo Yuhao tahu dari mata Bei bahwa dia sedang berpikir keras. Bei mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, saya ingat hal seperti itu terjadi. Kami segera mengikuti Anda ketika kami menyadari bahwa Anda sedang menuju hutan Great Star Dou, tetapi Anda sudah tidak sadarkan diri ketika kami menemukan Anda. Huo Yuhao mengangguk. Ya, aku sudah pingsan saat itu. Tapi sebelum aku pingsan, seseorang memasuki pikiranku. Orang itu adalah guru yang aku bicarakan, guru dari dunia lain. Aku masih tidak yakin sampai sekarang dari mana guruku berasal, dan yang aku tahu adalah dia sangat kuat. Dia memberitahuku bahwa kekuatannya hampir seperti dewa, tetapi rohnya hancur karena suatu alasan. Dan hanya seutas benang keilahiannya. Indra tiba di dunia kami. Kebetulan dia memasuki pikiranku, dan dia akan terbangun dari waktu ke waktu di dalam lautan spiritualku setelahnya. Seringkali, dia tertidur lelap. Dia mulai memberikan kemampuan yang disebut nekromanci kepadaku. Di rumah Dong'er beberapa waktu setelahnya, sebuah energi di dalam tubuhku tiba-tiba terpicu. Guruku membakar sisa-sisa terakhir dari kesadaran ilahi untuk menyelamatkanku, dan dia sekarang telah pergi selamanya. Namun, dialah yang menciptakan roh itu, kalian telah melihatnya, dan dialah yang menunjukkan padaku cara menandatangani perjanjian itu dengan rohku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa berinovasi dan menemukan ini semua sendirian? Bei memiliki ekspresi wahyu di wajahnya. Jadi itulah cerita mistis di balik segalanya. Pantas saja aku selalu merasa seolah-olah kamu mempunyai rahasia yang dalam dan kelam, jadi itulah yang terjadi. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan ini adalah sesuatu yang ditinggalkan gurumu untukmu? Huo Yuhao menjawab, dia mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak pesawat di dunia ini. Setiap pesawat adalah dunianya sendiri, dan beberapa pesawat berbagi ruang waktu yang sama dengan kita, sementara yang lain tidak.
Guru menggunakan kemampuannya yang kuat untuk menciptakan sebuah dunia yang relatif lebih kecil, yang dia sebut demi plane. Sebelumnya, saya menggunakan kunci spasial yang dia tinggalkan untuk memasuki demi plane yang telah dia buka. Itu bukan pergeseran instan, karena saya meninggalkan dunia ini sepenuhnya. Ini juga artinya aku bisa bersembunyi di dalam demi planenya kapanpun aku dalam bahaya, dan aku bahkan mungkin bisa membawa beberapa orang ke dalam. Dunia itu adalah dunia yang sangat sempit dan sederhana, tapi sangat aman. 2. Ini adalah pertama kalinya Wang Dong'er atau BIBI mendengar hal seperti ini, dan mereka sangat terkejut. Mereka hampir tidak dapat menerima bahwa ada sesuatu yang begitu mistis dan fantastik di dunia ini, bahwa pesawat lain benar-benar ada, dan orang dapat memasuki pesawat tersebut dengan menggunakan metode tertentu. Wang Dong'er bertanya dengan rasa ingin tahu, Yu Hao, apakah itu berarti aku dan kakak laki-laki tertua bisa memasuki demi plane yang kamu bicarakan itu? Huo Yu Hao mengangguk dan berkata, tetapi kalian harus siap secara mental. Demi plane yang dibuat oleh guruku memiliki aturannya sendiri, dan dia mengklaimnya sebagai salah satu demi plane yang paling lengkap. Yang ada di dalamnya hanyalah hantu guruku, dan mereka telah dipelihara di dalam selama ribuan tahun. Bahkan dia tidak tahu betapa kuatnya mereka, dan berapa banyak jumlahnya. Dunia ini sangat gelap dan menakutkan, dan tidak dapat dianggap benar-benar aman, tidak apa-apa. Bawa aku ke dalam untuk melihatnya. Wang Dong'er sangat ingin mencobanya. Huo Yu Hao tahu bahwa dia harus membuktikan kepada mereka bahwa dia memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri jika dia ingin meyakinkan mereka untuk memberinya izin. Dia mengangguk dan berkata, berdiri di sampingku. Biarkan aku mencobanya. Wang Dong'er dan BIBI muncul di samping kursi rodanya. Huo Yu Hao mengangkat tangannya dan mulai menggambar heksagram abu-abu itu sekali lagi. Begitu mereka cukup dekat dengannya, baik BIBI dan Wang Dong'er bisa merasakan aura dingin dan menyeramkan yang membuat rambut mereka berdiri ketika Huo Yu Hao melepaskan jiwa bela dirinya yang ketiga. Itu adalah aura yang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Sensasi BIBI adalah yang terdalam. Karena ia telah berinteraksi secara intim dengan aura kematian dan kegelapan dalam beberapa hari terakhir. Dia berpikir dalam hati, kemampuan adik kecil sebenarnya sangat mirip dengan master jiwa jahat. Heksagram yang digambar Huo Yu Hao kali ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Cahaya abu-abu meledak saat heksagram besar itu perlahan turun ke tanah. Ketiganya diselimuti seluruhnya ketika cahaya abu-abu yang kuat muncul sekali lagi. Cahaya abu-abu berkedip-kedip, dan mereka menghilang ke udara. Wang Dong'er dan BIBI merasakan gelombang pusing yang hebat, dan segala sesuatu di sekitar mereka tampak berputar dan berputar, seolah-olah akan terkoyak. Tepat pada saat ini, aliran udara sedingin es mengalir dari Huo Yu Hao dan melindungi mereka, memisahkan mereka dari sensasi yang menyiksa ini. Proses ini tidak memakan waktu lama. Mereka tiba-tiba merasakan tubuh mereka rileks saat mereka tiba di dunia lain. Wang Dong'er dan BIBI sadar kembali, dan melihat bahwa mereka dilindungi oleh garis abu-abu yang datang dari tubuh Huo Yu Hao. Huo Yu Hao menghilangkan udara kelabu, dan angin dingin bertiup ke arah mereka. Wang Dong'er menggigil kedinginan, dan baru saat itulah dia melihat sekeliling ke dunia di sekitarnya. Ini adalah kedua kalinya Huo Yu Hao berada di dalam demi plane ini, dan dia sama penasarannya dengan Wang Dong'er dan BIBI. Pencahayaan di dunia ini redup. Ada matahari yang tampak aneh melayang di langit di atas. Seluruhnya hitam, dan bersinar dengan cahaya ungu yang berbahaya. Ya, lampunya berwarna ungu. Cahaya ungu ini tidak terlalu kuat, dan merupakan alasan mengapa begitu gelap dan redup di dalam demi plane ini. Bentang alamnya tidak rata, dan tidak ada satu tanaman pun yang terlihat bahkan jika mereka menatap ke kejauhan. Tanahnya hitam, dan tampak seolah-olah telah dicat dengan tinta hitam, sementara aura dingin dan dingin melonjak dari segala arah. Ada beberapa bukit di depan mereka, dan tidak ada lagi yang bisa dilihat di luar itu. Ada pintu besar di belakang mereka. Mereka sepertinya masuk melalui pintu ini. Ini. Apakah ini benar-benar dunia lain? Wang Dong'er bertanya dengan heran. Huo Yu Hao menjawab, menurut guruku, ini tidak dianggap sebagai dunia. Alasannya adalah karena tempat ini hanya memiliki sedikit daratan, tetapi tidak memiliki langit. Dunia kita adalah sebuah planet, dan ia memiliki rantai biologis yang lengkap.
Kita akan memasuki dunia tanpa batas selama kita maju ke angkasa, tapi demi planet ini sangat jauh dari dunia kita. Hanya ada makhluk undead di tempat ini. Terlebih lagi, dunia ini mempunyai batasannya sendiri, dan batasannya ditentukan oleh kegelapan dan ketiadaan. Makhluk apapun di dunia ini akan termakan oleh kegelapan dan ketiadaan itu jika mereka masuk ke dalamnya. Aku berhasil membawa kita ke sini dengan kunci spasial yang ditinggalkan guruku untukku. Dan itu mengacu pada pintu besar ini di belakang kita. Kita hanya bisa kembali ke dunia kita sendiri melalui pintu ini. BBI bertanya, bagaimana jika makhluk undead di dunia ini menggunakan kunci spasial ini? Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu, mereka akan memasuki dunia kita. Demi planet undead yang diciptakan guruku ini dibuat untuk memudahkan dia memanggil makhluk undead. Aku akan menggunakan metode lain untuk menjelaskannya, dan kalian akan tahu betapa kuatnya kekuatanku. Gurunya adalah ketika dia masih hidup. Nama lengkap guruku adalah Hukum Ilahi Nekromanci, Electrolus Necromancer Bencana. Alasannya menciptakan demi planet undead ini adalah untuk menyelidiki cabang nekromanci tertentu. Menurut bahasa yang kita gunakan di benua Douluo, dia ingin meneliti keterampilan jiwa. Dia menciptakan tempat ini sehingga dia bisa menyempurnakan nekromancinya. Setelah ribuan bertahun-tahun dipelihara, ada banyak makhluk undead kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Bei dan Wang Dong'er tidak begitu mengerti ketika Huo Yuhao mengoceh tentang sihir dan ilmu sihir, tetapi lebih mudah untuk memahami ketika Huo Yuhao berbicara tentang keterampilan jiwa. Satu orang dapat menciptakan seluruh dunia. Meskipun itu adalah demi planet yang tidak lengkap, prestasi ini cukup menakutkan. Seberapa mengerikan sihir dan ilmu sihirnya? Huo Yuhao menatap ekspresi ketakutan di wajah mereka, dan matanya mengalir dengan pandangan merenung. Kalian tidak perlu takut, Dong'er, kakak laki-laki tertua. Nekromanci sangat kuat, dan terutama jika dipraktikkan pada level yang sama dengan guruku. Dia adalah seorang demigod, dan nekromanci pada level itu menjadi sangat kuat. Sangat kuat sehingga hampir mustahil untuk dipercaya. Namun, guruku menyebutkan bahwa sekuat apapun ahli nujum, mereka harus menggunakan energi kehidupan mereka sendiri untuk berlatih ilmu sihir. Guruku menggunakan beberapa ritual sihir khusus untuk mengubah dirinya menjadi setengah manusia dan setengah undead lich saat itu, tapi tubuhnya berangsur-angsur menurun dan layu setelah menggunakan beberapa mantra yang sangat kuat. Dia memberitahuku bahwa kemampuan yang dia berikan kepadaku hanyalah sebagian dari kemampuannya sendiri. Meski begitu, Wang Dong'er berkata, bisakah kita berjalan lebih jauh untuk melihat-lihat, Yuhao? Tentu saja bisa, tapi kita harus berhati-hati. Kita bisa bertemu makhluk undead kapan saja di tempat ini. Dia mendorong kursi rodanya sendiri sambil berbicara. Dia menghadap pintu besar di belakangnya, dan melantunkan sesuatu dengan pelan sebelum pintu besar itu berubah menjadi garis abu-abu dan memasuki telapak tangannya. Jangan pernah bergerak lebih dari 20 langkah dariku, karena aku bisa menjaga kalian dalam jangkauan ini. Hal ini terutama terjadi pada Dong'er, karena kemampuan tipe cahayamu akan sangat melemah di tempat ini, karena elemen dari cahaya tidak ada di demi planet ini. Wang Dong'er tertegun sejenak, dan buru-buru melepaskan jiwa bela dirinya. Memang benar, ketika cincin jiwanya muncul satu demi satu dari kakinya, sayap Dewi kupu-kupu bercahaya yang membentang dari punggungnya berubah warna menjadi biru seluruhnya. Selain itu, warnanya redup dan tidak bercahaya, dan bintik-bintik emas yang seharusnya ada di permukaannya menjadi pola kuning pucat. Wang Dong'er dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya dikonsumsi pada tingkat yang jauh lebih besar setelah dia melepaskan jiwa bela dirinya. Dalam keadaan seperti itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan jiwanya sendiri untuk menggunakan keterampilan jiwanya, dan dia tidak bisa memanfaatkan kekuatan apapun dari elemen cahaya di udara. Tanpa elemen cahaya, tidak mungkin dia bisa meregenerasi apa yang dia keluarkan. Itu sungguh luar biasa. Itu benar, Bei melepaskan jiwa bela dirinya juga, tapi situasinya jauh lebih baik daripada situasi Wang Dong'er. 6 cincin jiwa bangkit dari tanah saat petir beredar di sekujur tubuhnya. Sisik-sisik halus dan kompak menutupi lengan kanannya dan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Bei berkata, saya tidak merasakan perbedaan apapun di tempat ini dibandingkan dengan dunia kita sendiri. Satu-satunya perbedaan adalah udaranya tampak bergetar dan bergetar, seolah-olah dirangsang oleh petir saya.
Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, itu sangat normal. Dari sudut pandang unsur, cahaya dan kilat pada umumnya adalah lawan yang baik melawan makhluk undead. Tempat ini tidak memiliki elemen cahaya, jadi makhluk undead ini akan menjadi sangat kuat. Namun, tidak ada batasan pada kemampuan tipe pencahayaan. Oleh karena itu, Anda akan berhasil melawan makhluk undead di tempat ini. Kakak tertua, Huo Yuhao memberi isyarat kepada Wang Dong'er untuk terus mendorong kursi rodanya sambil berbicara. Mereka dengan cepat menuju ke bukit terdekat.